Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya, wah, bakal bikin kaget. Minyak bumi itu sebetulnya buat apa aja sih? Kita semua tahu bensin, tapi itu baru puncak gunung esnya doang. Coba deh renungin kalimat ini sebentar. Kalau pasokan minyak bumi di dunia ini tiba-tiba berhenti, yang mogok itu bukan cuma mobil sama motor di jalan, industri, logistik global, semuanya bisa lumpuh total. Nah ini nih yang sering banget orang salah kaprah. Begitu dengar kata minyak bumi, yang kebayang pasti SBBU, isi bensin, udah. Padahal ketergantungan kita semua itu jauh-jauh lebih dalam dan lebih luas dari sekedar itu. Oke, yuk kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh. Tapi kita bakal lihat skala besarnya kayak apa. Ini bukan cuma soal mobil pribadi kita doang loh. Jadi gini, setiap jenis transportasi itu punya minuman favoritnya masing-masing. Dan semuanya itu dari minyak bumi. Mobil-mobil kita minumnya bensin. Truk-truk gede sama bus yang bawa barang dan orang minumnya solar. Pesawat terbang yang bawa kita keliling dunia itu pakai aftur. Dan kapal-kapal kargo raksasa yang ngarungin samudra, mereka butuh high fuel oil yang kental banget. Coba bayangin deh, semua barang yang kalian beli, makanan di meja makan kalian, hampir semuanya pernah diangkut pakai salah satu kendaraan tadi. Jadi intinya apa? Intinya, seluruh roda ekonomi global itu benar-benar berputar karena ditenagai oleh produk-produk minyak bumi. Nah, dari yang bergerak-gerak, sekarang kita pindah ke hal-hal yang membuat barang. Disinilah peran minyak bumi jadi makin fundamental. Semua pabrik di dunia, dari yang bikin baja sampai yang ngerakit HP, itu mesin-mesinnya ditenagai produk minyak bumi. Bahkan, sebagian listrik di rumah kita itu datangnya dari pembangkit listrik tenaga diesel. Tapi, coba perhatiin poin terakhir, bahan baku petrokimia. Nah, ini nih jembatan yang bakal bawa kita ke bagian paling mengejutkan dari semua ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Dari tadi kan kita ngomongin minyak bumi sebagai sesuatu yang dibakar buat jadi panas atau tenaga gerak. Tapi, gimana kalau ternyata ada fungsi lainnya yang sama atau bahkan lebih menyatu dengan hidup kita sehari-hari? Disinilah kita lihat ada dua wajah minyak bumi. Di satu sisi, kita kenal dia sebagai sumber energi, sesuatu yang kita bakar. Tapi di sisi lain, dia adalah bahan baku, sesuatu yang kita ubah jadi benda padat. Nah, di sisi kedua inilah rahasia yang tersembunyi di mana-mana di sekitar kita. Siap-siap ya, karena sekarang kita bakal lihat gimana minyak bumi itu secara fisik membentuk dunia modern kita dengan cara yang mungkin nggak pernah kalian sadari sebelumnya. Coba deh lihat daftar ini. Semua benda plastik di sekitar kalian. Dari botol minum, casing HP, mainan anak-anak, baju yang lagi kalian pakai kalau bahannya polyester, itu juga dari minyak bumi. Ban mobil, karet sintetis dari minyak bumi. Oli mesin, pelumas dari minyak bumi. Bahkan aspal yang kita injak di jalan raya, itu semua adalah wujud lain dari minyak bumi. Ini kan gila ya kalau dipikir-pikir. Jadi minyak bumi itu bukan cuma bahan bakar yang mengantar barang ke kita. Minyak bumi itu adalah bahan baku untuk membuat barang itu sendiri. Hidup modern kita ini benar-benar dibangun di atas dan dari minyak bumi. Nah, setelah kita tahu separah apa ketergantungan kita, sekarang jadi masuk akal banget kan kenapa harga minyak dunia naik dikit aja, efeknya bisa langsung berasa ke dompet kita masing-masing. Rantai reaksinya itu logis banget kok. Gini, harga minyak mentah naik, artinya ongkos kirim barang naik. Ongkos produksi barang di pabrik juga ikut naik. Terus siapa yang bayar kenaikan ongkos itu? Ujung-ujungnya ya kita sebagai konsumen yang ngerasain harga barang-barang jadi lebih mahal. Makanya harga minyak itu jadi salah satu barometer kesehatan ekonomi dunia. Jadi, mari kita simpulkan ya. Intinya ada dua peran utama minyak bumi yang nggak bisa dipisahin. Pertama, sebagai sumber energi yang menggerakkan dunia. Dan kedua, sebagai bahan baku yang membangun dunia kita. Dua-duanya pilar peradaban modern. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua pemahaman baru ini, kalau kalian harus milih nih, sektor mana yang kira-kira bakal paling lumpuh total kalau minyak bumi tiba-tiba hilang besok? Transportasi, industri, atau pembangkit listrik? Coba deh pikirin.